Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat muslim yang dicintai Allah. Pagi ini kami kembali menyajikan embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya ajaran Islam. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, Zat yang membolak-balikan hati, yang menghidupkan cahaya iman, yang mengeluarkan hamba-hambanya dari kegelapan dosa menuju cahaya ketaatan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad SAW, penuntun setiap jiwa, pembawa cahaya kebenaran yang menerangi seluruh alam. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasakan gelapnya hati walau seluruh lampu dunia menyala di sekitarmu? Pernahkah engkau merasa jauh dari Allah padahal bibirmu mengucapkan zikir? Atau pernahkah engkau merasakan suatu masa di mana iman seakan pudar meski engkau tahu bahwa Allah Maha dekat? Maka ketahuilah, itu semua adalah tanda bahwa hatimu sedang memanggilmu menuju cahaya iman yang pernah ada, atau bahkan sedang menunggu untuk pertama kalinya masuk ke dalam dadamu. Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah, dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, baiklah seluruh jasad. Jika ia rusak, rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, hati bukan sekedar organ biologis. Ia adalah markas keputusan, pusat perasaan, tempat iman bersemayam. Ulama berkata, hati adalah raja, anggota tubuh hanyalah tentara yang menaatinya. Apabila raja ini terang, maka seluruh tentara akan bergerak dalam cahaya. Namun apabila ia gelap, maka seluruh tentara pun akan berjalan dalam kehancuran. Para ulama membagi hati menjadi 3. Yang pertama, hati yang sehat atau qalbun salim, hati yang bersih dari syirik, munafik, dan penyakit batin. Allah Ta'ala berfirman, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 89. Ibnu Katsir menjelaskan, qalbun salim adalah hati yang tidak menyekutukan Allah dan bersih dari segala penyakit syahwat dan syubhat. Yang kedua, hati yang mati atau qalbun mayyit, hati yang tertutup, keras, tidak mengingat Allah. Ibnu Qayyim menyebutnya seperti mayat yang tidak merasakan pukulan. Dan yang terakhir, hati yang sakit atau qalbun marid, tidak sepenuhnya hidup, tidak sepenuhnya mati, kadang condong ke dosa, kadang condong ke ibadah. Inilah hati kebanyakan manusia. Allah berfirman, dalam hati mereka ada penyakit. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 10. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, setiap manusia sedang berjalan, entah semakin jauh dari Allah atau semakin dekat kepada Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, hidayah tidak datang tiba-tiba. Ia adalah perjalanan panjang dari hati, pikiran, dan amal. Perjalanan itu dimulai dari 3 hal. Yang pertama, merasakan kegelapan dosa. Gelapnya hati bukan karena Allah menjauh, tapi karena dosa-dosa menutup cahaya iman. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila berbuat dosa, maka tergoreslah satu titik hitam pada hatinya. Hadis riwayat Tirmizi, hadis sahih. 1 dosa sama dengan 1 titik gelap. 1000 dosa sama dengan gelapnya hati. Yang kedua, cahaya iman masuk saat kebenaran diterima. Allah Ta'ala berfirman, Allah adalah penolong orang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari berbagai kegelapan menuju cahaya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 257. Cahaya itu masuk melalui zikir, sholat malam, tilawah Al-Quran, keikhlasan, taubat, dan majelis ilmu. Setiap amal itu adalah pintu cahaya. Dan yang ketiga, cahaya itu menerangi seluruh diri. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam Al-Fawaid,
Ketika cahaya iman menguasai hati, seluruh anggota tubuh akan bergerak dalam ketaatan tanpa dipaksa. Mulut akan mudah berzikir, mata menundukkan dari haram, tangan menolak maksiat, lidah menjaga kata, langkah menuju masjid terasa ringan. Itulah buah dari cahaya iman. Ada 5 tanda hati yang masih hidup. Di antaranya, mudah tersentuh oleh ayat Al-Quran, tenang dalam zikir, gelisah terhadap dosa kecil, merasa Allah selalu mengawasi, dan cepat kembali kepada Allah ketika tergelincir. Lalu bagaimana cara menghidupkan hati? Caranya adalah taubat yang sungguh-sungguh. Taubat itu punya 3 syarat: menyesal, berhenti, dan bertekad tidak mengulanginya lagi. Ibnu Katsir menyebutkan, taubat yang benar adalah taubat yang tidak membawa sisa maksiat. Yang kedua, memperbanyak zikir. Ini sumber cahaya. Zikir itu pembersih karat hati. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, zikir bagi hati seperti air bagi ikan. Kemudian qiyamul lail atau sholat malam. Cahaya paling kuat turun di waktu ini. Rasulullah SAW bersabda, sholat terbaik setelah yang wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian mendekat kepada Al-Quran. Syekh Asy-Sya'di berkata, cahaya hati yang paling terang adalah tadabbur Al-Quran. Dan yang terakhir, menjaga wudhu dan sholat tepat waktu. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda, wudhu itu adalah cahaya. Hadis riwayat Ahmad. Menurut Ibnu Qayyim, iman memiliki 3 fase: masuknya cahaya iman, menguatkannya iman, istiqomah dalam cahaya iman. Setiap fase membutuhkan perjuangan, mujahadah, dan doa. Iman bukan hanya spiritual, ia mempengaruhi rasa cemas, depresi, motivasi hidup, kekuatan diri, kemampuan memaafkan, dan stabilitas emosi. Cahaya iman membuat hidup berubah total. Orang yang dulu pemarah menjadi lembut, yang dulu malas jadi rajin, yang dulu maksiat menjadi taat, yang dulu gelisah menjadi tenang, yang dulu jauh dari masjid menjadi perindu sujud. Semua itu karena cahaya iman. Masya Allah. Mengapa Allah tidak memberikan hidayah kepada sebagian orang? Karena Allah memilih siapa yang Dia kehendaki, tetapi pilihan itu tidak acak. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendekat sejengkal kepadaku, aku mendekat sehasta kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hidayah adalah jawaban Allah atas langkah kecil seorang hamba. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, tidak ada perjalanan yang lebih mulia daripada perjalanan hati menuju Allah. Tidak ada cahaya yang lebih indah daripada cahaya iman. Dan tidak ada kebahagiaan yang lebih agung daripada ketika Allah menyalakan kembali ruh iman dalam dada seorang hamba. Semoga Allah menghidupkan hati kita. Semoga Allah menerangi jiwa kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang istiqomah dalam cahaya. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.